Tuang 500 gram beras ketan ke dalam wadah, lalu cuci hingga bersih. Cuci beras ketan hingga airnya menjadi bening, saya cuci sekitar 4 kali. Nah, ini airnya udah bening, kemudian ini direndam selama 30 menit. Selanjutnya saya mau siapkan daun pisangnya dulu. Ukur daun pisang selebar 4 jari, kalau mau lebih kecil lagi juga boleh, nanti hasil lupisnya lebih kecil. Ini saya pakai sekitar 4 jari, lalu potong daun pisang. Pilih daun pisang yang agak panjang supaya melipat daunnya nanti lebih mudah. Setelah selesai dipotong, lap daun pisang menggunakan kain atau serbet bersih. Ini saya potong sekitar 25-an. Kalau daun pisangnya kaku, masih pecah saat dilipat, boleh dilayukan dulu di atas api. Ini daun pisangnya udah lemes, udah nggak kaku lagi, jadi saya nggak layukan di atas api. Setelah daun pisangnya selesai dielap, tiriskan beras ketan. Jadi ini udah ditiriskan. Lalu masukkan 1 sendok teh garam. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, ambil 1 lembar daun pisang, lalu membentuk segitiga. Jadi caranya, ini daunnya ditarik ke arah dalam. Lalu, supaya kedua sisinya sejajar, daunnya ditarik ke arah pinggir. Dan ujungnya ini dirapihin. Lalu tes lipat daunnya. Kalau udah membentuk segitiga sama kaki sejajar kayak gini, ini udah bisa dibentuk ya. Pastikan ujungnya udah rapet supaya nanti beras ketannya nggak bocor. Kemudian isi beras ketan secukupnya, jangan terlalu penuh supaya nggak pecah saat direbus, karena nanti ini akan mengembang ketika direbus. Jadi isi secukupnya dan jangan terlalu kosong juga, supaya nanti dia padat hasilnya. Ini daunnya udah padat, udah rapi. Lalu kunci di sini pakai tusukan gigi atau lidi. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau ada sisa daun, ini boleh digunting atau dibiarin gini aja juga boleh. Ini saya gunting sedikit. Nah, hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai seluruh beras ketan masuk ke dalam daun. Nah, ini seluruh beras ketannya udah masuk ke dalam daun pisang. Hasilnya sekitar 22. Kalau mau lebih kecil lagi juga boleh, hasilnya nanti lebih banyak. Kemudian masukkan ke dalam panci. Lalu masukkan air secukupnya sampai seluruhnya terendam. Kemudian ini dimasak sekitar 2 jam sampai beras ketannya lembut, padat, dan matang. Saya gunakan api besar. Setelah 1 jam dimasak, periksa air di dalam panci. Ini airnya udah mulai menyusut. Tambahkan air panas supaya lupisnya ini berendam lagi. Kemudian ini lanjut dimasak sampai lupisnya matang. Sekitar 1 jam lagi. 1
Sambil menunggu lupisnya matang, saya mau buat kuah gula merahnya. Siapkan panci, lalu masukkan 250 gram gula merah, 50 gram gula pasir, 1 lembar daun pandan, sejumput garam, dan 200 ml air putih. Kemudian ini direbus hingga gulanya larut dan airnya mendidih. Sambil diaduk-aduk agar bagian bawahnya nggak mudah gosong, saya gunakan api sedang. Setelah airnya mendidih dan gulanya larut, ini lanjut dimasak hingga air gulanya mengental. Untuk kekentalannya sesuai selera. Ini saya lanjut masak sekitar 3 menit sambil terus diaduk. Nah, ini udah sekitar 3 menit, air gulanya udah mulai mengental. Nanti kalau dingin dia makin mengental. Lalu matikan api kompornya. Kemudian saring kuah gula merah agar ampasnya terpisah. Selanjutnya, ini saya udah siapkan 200 gram kelapa parut. Saya ambil bagian putihnya aja. Ini dari 1 butir kelapa ukuran sedang. Lalu masukkan 1 lembar daun pandan, setengah sendok teh garam, lalu aduk hingga tercampur rata. Untuk kelapanya, saya pakai kelapa yang agak setengah tua. Kemudian kelapa parutnya dikukus sekitar 10 hingga 15 menit. Tujuannya dikukus supaya kelapanya nggak gampang basi. Setelah 2 jam dimasak, periksa lupisnya. Ini airnya udah mulai menyusut. Ambil 1 lupis. Kemudian buka daun pisangnya. Hati-hati, ini masih panas banget. Kelihatan ini lupisnya udah padat, udah set. Dan teksturnya udah lembut, ini udah mateng. Kelihatan teksturnya udah lembut, udah set, udah padat. Kemudian matikan api kompor. Lalu angkat lupis dari panci dan tiriskan. Biarkan hingga dingin, lalu lupisnya siap untuk disajikan. Nah, ini lupisnya udah dingin. Lalu lepaskan lupis dari daun pisang. Ini dilepaskan secukupnya, sesuai jumlah yang ingin dimakan aja. Lupisnya ini bisa bertahan lama, jadi kalau mau disimpan, daun pisangnya jangan dibuka. Simpan lupis di dalam wadah tertutup rapat. Begitu juga dengan kelapa parut dan kuah gula merahnya. Ini bisa bertahan 1 mingguan. Simpannya di kulkas bagian rak bawah aja, jangan di freezer. Lalu gulingkan lupis di atas kelapa parut. Kemudian tuang kuah gula merah di atasnya. Ini dituang secukupnya sesuai selera. Dan lupisnya siap untuk disajikan. Ini dia, lupisnya udah jadi. Sekarang saya mau cobain. Saya ambil 1. Untuk kuah gula merahnya kalau mau ditambah lagi juga boleh. Jadi untuk kekentalan gula merahnya sesuai selera ya. Kalau dingin dia makin mengental. Ini gula merahnya asli, jadi merahnya bagus. Kelihatan teksturnya lembut banget. Bismillah. Ini enak banget, rasanya gurih, manis, dan lembut. Krenyes-krenyes dari kelapa parutnya. Teksturnya lembut banget ya. Ini enak banget, nggak ngebosenin. Mau dimakan dingin atau hangat enak banget. Ini enak banget ya, mantep. Manisnya pas, gurih. Rasa kelapanya krenyes-krenyes, dan ini enak banget ya, lembut. Ini enak banget ya, mantep, recommended. Jadi kalau mau buat lupis nggak usah susah-susah, buatnya gampang banget. Dan ini nggak ngebosenin ya, udah habis 1, ini enak banget. Mantep, recommended.